itu silahkan presensinya itu ditambah sama presensi yang hari ini ya. Jadi presensinya 2 kali berarti gitu. Jadi ingat aja kalau hari ini masuk ya berarti minggu depan itu apa presensinya 2 kali seperti itu ya. Em, Baik, hari ini kita akan melanjutkan topik air, jadi di bagian kedua begitu ya, karena materi sebelumnya di minggu lalu itu masih belum selesai begitu ya. Di minggu lalu itu kita sudah membahas tentang pengertian air, baik dari secara definisi molekulernya, kimia, secara struktur kimia, kemudian juga apa kaitannya dengan em, fungsi air di dalam bahan, kemudian juga secara umum gitu ya. Kemudian juga apa es, jadi air yang dalam bentuk beku gitu ya, itu memiliki sifat yang berbeda dengan air. Kemudian sifat fisik dari air juga telah kita pelajari begitu. Kalau misalnya air itu dia punya kemampuan dalam em, menyerap panas, kemudian dia sebagai apa media transfer panas yang baik itu karena memang air memiliki kapasitas kalor ya, panas yang tinggi gitu, panas laten yang tinggi kalau kita lihat secara fisik gitu ya, sehingga air memang dapat digunakan sebagai media transfer panas begitu. Kemudian untuk pelanjutan yang lain yaitu tentang struktur ya, struktur tetrahedral dari air begitu ya, telah kita pelajari sebelumnya. Kemudian juga ketika dia membentuk es itu terjadi apa perubahan konformasi begitu ya, struktur eh, menjadi lebih apa rapat begitu ya, ikatan antara hidrogen sama oksigennya begitu. Kemudian juga klasifikasi air, sebelumnya sudah saya sampaikan juga tentang air bebas tipe 3, air terikat lemah, air terikat kuat begitu ya. Kemudian um, pengaruh atau dari air bebas terhadap reaksi kimia, biologis, itu sudah saya sampaikan sebelumnya. Uh, ada beberapa hal begitu yang saya sampaikan ya. Kemudian juga terkait dengan aktivitas air begitu ya. Nah, kemudian akan saya lanjutkan hari ini tentang reaksi kimia dan biologis. Ini kaitannya dengan aktivitas air. Jadi sebenarnya melanjutkan yang kemarin ya. Gitu. Kemudian juga sifat fungsional air dalam bahan pangan. Nah, jadi dua hal ini, dua pokok bahasa ini akan kita uh, pelajari pada hari ini. Nah, terkait dengan hubungan antara AW dan juga reaksi kimia biologis itu. Nah, kalau kita lihat dari sisi reaksi biologis, yaitu aktivitas air akan memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan mikroorganisme, ya. Jadi, seperti yang minggu lalu saya pernah sampaikan juga, jadi itu masih minggu lalu itu ada beberapa hal ya yang saya sampaikan, bahwa pada AW tinggi itu diperlukan untuk kondisi pertumbuhan bakteri, terutama bakteri ya, karena bakteri itu memerlukan kondisi AW yang tinggi. Jadi dia butuh air bebas yang banyak untuk mendukung pertumbuhan bakteri tersebut. Gitu. Nah, kalau di tabel ini pada slide ini sudah saya susun begitu, ada range AW, aktivitas air, kemudian juga apa saja um, jenis mikroorganisme begitu yang um, bisa dapat tumbuh, kemudian juga pada uh, jenis pangan apa saja, baik itu bahan pangan ataupun juga produk jadi yang memiliki AW pada range tersebut begitu. Nah, kalau pada AW tinggi ya, jadi kalau AW itu paling tinggi adalah 1. Jadi itu menunjukkan bahwa ada yang kesetimbangan dari kelembaban atau equilibrium relative humidity antara bahan pangan dan juga lingkungan gitu. Jadi kan kalau di apa sebelumnya, materi sebelumnya saya sampaikan ada rumus AW, yaitu tekanan uap air di bahan terhadap tekanan uap air di
atau air lingkungan gitu ya. Nah, kemudian ada beberapa jenis bahan pangan juga ini yang dia memiliki memiliki nilai AW tinggi, yaitu ada apa terutama bahan pangan yang segar gitu, yang segar, sayur-sayuran, buah, ikan, susu. Nah, terutama pada produk hewani, susu, ikan, apa daging, karena komposisi kimia, zat gizinya sangat lengkap sekali sehingga sangat mudah sekali untuk ditumbuhi oleh ini ya mikroorganisme gitu. Ketika kadar air bebas, jumlah air bebas itu mendukung untuk pertumbuhan bakteri gitu ya. Nah, selanjutnya adalah pada AOI yang lebih rendah, yaitu sekitar 0,8, 0,9, 1, itu merupakan kondisi pertumbuhan yang baik untuk kapang dan jamur. Tuh, jadi uh, beberapa jamur yeast ya, ada Candida, Tauropleusis, Micrococcus itu tumbuh pada AOI 0,87 sampai 0,91. Kemudian jamur lainnya mycotoxigenic. Nah, mycotoxigenic ini artinya jamur yang dapat menghasilkan mycotoxin atau toksin yang berasal dari jamur ya, gitu. Kemudian ada juga pertumbuhan bakteri di AW ini, yaitu terutama pada Staphylococcus dan juga Staphylococcus ya. Kemudian ada Yeast Saccharomyces juga dapat tumbuh pada AW ini, sehingga biasanya kerusakan pangan pada yang memiliki AW pada rentang ini, dia memang kerusakan utamanya adalah karena pertumbuhan dari kapang dan juga jamur. Kemudian untuk produk-produknya bisa kalian baca, ini ada sausage, salami, sponge cake ya, kemudian dry cheese, margarin dan sebagainya. Untuk yang lebih rendah AW-nya ada fruit juice, jadi konsentrat dari jus buah, ada susu kental manis, sweetened condensed milk ya. Nah, ini. Kemudian pada AW lebih rendah lagi 0,75 sampai 0,8 itu merupakan kondisi yang cocok untuk pertumbuhan bakteri halofilik. Jadi halofilik itu berarti bakteri ini dapat tumbuh pada kadar garam yang tinggi. Karena bakteri ini punya kemampuan untuk mengatur osmosis, tekanan osmosis dan osmoregulasi yang ada pada sel, sehingga pada kondisi lingkungan yang hipertonis ya, jadi pada tekanan osmotik di luar yang sangat tinggi sekali, bakteri masih dapat tetap hidup gitu. Nah, biasanya karena halofilik ya, karena ada kadar garam tinggi, berarti kan otomatis kadar airnya tuh jumlah air bebasnya lebih rendah gitu ya, sehingga AW-nya pun juga rendah gitu. Biasanya pada produk-produk seperti selai, kemudian juga marshmallow gitu ya. Kemudian pada AW lebih rendah lagi, yaitu berentang 0,6 sampai 0,75, kapang dan jamur masih dapat tumbuh pada rentang AW ini, terutama yang sifatnya xerofilik, artinya yang memang apa kadar airnya itu rendah atau jumlah air bebasnya itu rendah. Kemudian osmofilik yaitu eh, yeast atau jamur yang memiliki kemampuan untuk mengatur tekanan osmotik selnya. Ya. Karena memang pada kondisi AW rendah, jumlah air bebasnya juga rendah, sehingga sel harus punya kemampuan untuk mengatur tekanan. Jadi keseimbangan tekanan, osmosis pada bagian luar atau lingkungan dan juga bagian intraseluler atau bagian dalam selnya. Gitu ya. Terutama pada produk-produk dry fruit ya, buah-buah kering atau yang memiliki kadar airnya yang rendah antara 15 sampai 20% ya. Kemudian madu gitu. Nah, jadi memang kerusakan utama pada madu itu karena akibat dari kapang dan jamur ya. Atau ketika madu itu dia em, dicampur dengan air gitu ya, atau mungkin ada apa oknum-oknum yang nakal begitu ya, menjual madu kemudian dicampurkan dengan air begitu. Nah, ini kalau penyimpanan tidak baik, nah ini bisa berpotensi untuk apa tumbuhnya bakteri begitu ya, dan mikroorganisme lainnya gitu, bisa jadi juga protozoa dan lain sebagainya gitu. Nah,
Pada AW lebih rendah lagi, yaitu 0,2 sampai 0,5, ini tidak terjadi pertumbuhan mikroorganisme. Sehingga pada kondisi AW ini sangat baik untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme, sehingga dapat menunjang proses pengawetan. Nah, untuk pengawetan memang diatur kadar airnya itu rendah, supaya jumlah air bebas yang ada itu sangat ini ya, apa, eh, sangat minim sekali, sehingga menghambat pertumbuhan organisme gitu. Jadi pada 0,5 AW-nya itu biasanya adalah pada produk pasta yang memiliki kadar air 12%. Kemudian pada rempah, spices ya, itu spices pada memiliki kadar air sekitar 10%. Kemudian juga apa? Kadar air 3 sampai 5% itu lebih rendah lagi, berarti kan nilai AW-nya. Itu pada biasa pada cookies, cracker, kemudian juga pada apa remah-remah roti begitu. Susu bubuk itu juga memiliki kadar air yang rendah sekitar 2 sampai 3%. Nah, karena kadar airnya rendah sehingga jumlah airnya sangat terbatas, ini dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Jadi dibandingkan dengan apa istilahnya susu pasteurisasi begitu ya, proses uh, pembubukan powdering dari susu itu bisa menunjang pengawetan atau memperlama umur simpan dari produk susu. Kemudian ini terkait dengan kurva akses air ya, seperti yang sebelumnya sudah muncul juga di materi minggu lalu. Jadi di minggu lalu saya sampaikan bahwa ada 3 jenis tipe air, yaitu tipe air bebas, yaitu tipe 3 yang bisa digunakan oleh mikroorganisme untuk pertumbuhan. Kemudian tipe 2 adalah tipe air yang terikat lemah. Pada tipe 2 ini beberapa mikroorganisme masih dapat menggunakan jenis air ini untuk mendukung pertumbuhan gitu. Kemudian tipe 1 adalah tipe air yang terikat kuat pada makromolekul, biasanya pada protein, karbohidrat, dan lemak. Nah, ini tipe air yang bersifat hidrat dan tidak bisa digunakan oleh mikroorganisme untuk aktivitas pertumbuhan. Jadi kalau mau melakukan proses pengawetan atau memperpanjang umur simpan, maka kita atur em, AW, nilai AW dari bahan pangan atau produk pangan itu pada tipe 2 di sini ya. Nih, atau pada tipe 2 biasanya begitu ya. Pada tipe 1 itu bisa ketika kita bisa mengatur kadar airnya sangat rendah sekali. Biasanya bisa pakai freeze dryer, itu bisa menurunkan kadar air sampai sangat rendah sekali, 2 sampai 5% begitu ya. Dengan 5% gitu. Jadi ini adalah posisi untuk proses pengawetan gitu ya. Kalau pada eh, bagian ini AW itu sangat tinggi sehingga ini menjadi kondisi yang memberikan risiko tinggi ya, risiko tinggi atau sangat rentan sekali untuk pertumbuhan mikroorganisme. Jadi ini kita apa di perlu di apa waspadai begitu ya. Bahkan pada produk-produk yang memang dia kadar airnya sudah rendah, tapi ketika dia tidak apa dijaga untuk apa pengemasannya begitu ya, ketika tidak dikemas dengan baik, maka bahan pangan atau produk pangan tersebut bisa menyerap uap air lingkungan ya, sehingga ini dapat juga menyebabkan kenaikan kadar air, moisture. Nah, sehingga jumlah air bebas juga akan meningkat, sehingga terjadi peningkatan aktivitas air yang berakibat pada uh, ini ya, apa peluang yang besar untuk pertumbuhan dari mikroorganisme. Nah, di sini di kurva AW ini ya, kalau kita lihat ini ada bagian kurva namanya adsorpsi. Ini yang menuju ke atas arahnya, dan juga desorpsi ini yang menuju ke bawah. Nah, kurva adsorpsi dan desorpsi air ini merupakan fenomena di mana bahan pangan itu ya bisa menyerap uap air dari lingkungan sekitar, terutama pada kondisi RH yang tinggi yang kita sebut sebagai adsorpsi.
Um, dan ketika absorpsi ini terjadi peningkatan kadar air atau moisture, gitu ya. Nah, sehingga kalau kita lihat pada grafik ini ya, kenaikan dari relative humidity atau kelembaban itu akan uh, meningkatkan apa kadar air atau moisture ini ya. Nah, sehingga pada RH yang lebih tinggi, kenaikan kadar air pun juga akan semakin lebih tinggi begitu. Nah, sebaliknya pada RH lingkungan yang rendah, jadi ini ya ke arah sini, air dapat dilepaskan dari bahan pangan menuju ke lingkungan untuk membentuk kesetimbangan kelembagaan relatif atau equilibrium relative humidity. Jadi di sini kalau kondisi bahan pangan melepas air menuju ke lingkungan maka terjadi penurunan kadar air. Gitu. Nah, jadi penurunan kadar air, di mana juga ini relative humidity-nya juga lebih rendah. Begitu ya. Nah, em, absorpsi dan deabsorpsi dari profil, absorpsi dan deabsorpsi dari bahan pangan itu dia berbeda-beda. Tergantung dari apa misalnya matriks dari bahan pangan tersebut, kemudian juga komponen-komponen yang ada dalam bahan pangan, bakteri makromolekul, yang bisa mengaruhi proses penyerapan, kemudian juga dari segi bentuk, ukuran, lapisan, dengan lapisan dari apa bahan pangan, nah itu yang bisa dapat mempengaruhi kemampuan bahan pangan dalam menyerap dan melepas uap air. Nah, kalau kita lihat di sini, ini grafik ya, absorpsi dan desorpsi dari tepung terigu, ya, dari tepung terigu pun saja ya, ini dan komponen tepung terigu itu bisa berbeda-beda. Ini yang pertama tepung terigu, kemudian yang kedua ini adalah starchnya atau patinya, gitu ya. Ini ada sedikit perbedaan begitu ya. Kemudian juga pada glutennya. Jadi kita tahu bahwa terigu, terigu itu mengandung gluten. Gluten ini sangat berperan penting untuk fleksibilitas, plastisitas dari adonan. Sehingga uh, gluten ini sangat mempengaruhi pembentukan jaringan tiga dimensi dari adonan yang nantinya ketika setelah mengembang dan di baking dia akan menentukan apa kualitas dari roti yang dihasilkan begitu ya. Baik itu dari segi pengembangan volume, pori-pori dari roti gitu ya. Kemudian kerapatan dan lain sebagainya. Nah, dari gluten pun juga berbeda ini ya profilnya. Bahkan pada bahan yang sama dari gluten, perbedaan cara untuk drying atau pengeringan pun juga akan memberikan profil absorpsi dan desorpsi yang berbeda. Ini yang pertama ini freeze drying, yang kedua adalah ini spray drying. Ya, jadi yang perlu kita ketahui adalah profil absorpsi dan desorpsi dari masing-masing bahan pangan itu akan berbeda-beda. Nah, kemudian untuk absorpsi air sendiri, bahan pangan juga ada perbedaan dalam kemampuan menyerap uap air. Ada yang sifatnya sangat apa tidak mudah menyerap uap air atau bersifat kurang higroskopis gitu ya. Ini yang ditujukan pada kurva B. Di sini kita lihat bahwa peningkatan kadar airnya itu tidak begitu apa tinggi begitu ya. Jadi agak landai peningkatannya gitu. Peningkatan kadar airnya ya, terhadap peningkatan relatif humidity atau kelembaban relatif. Kalau kita bandingkan dengan produk bahan pangan A atau produk pangan A, ya di sini kita lihat bahwa terjadi peningkatan yang tajam pada kurva yang menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kadar air yang sangat tinggi ketika RH atau kelembaban relatif itu meningkat. Nah, bahan pangan atau produk pangan pada A ini dia bersifat higroskopis atau mudah menyerap air yang ditandai dengan kenaikan pertambahan moisture atau kadar air. Begitu.
ketika relative humidity lingkungan itu meningkat. Seperti itu ya. Jadi yang kalian perlu pahami bahwa ada dua jenis gitu ya, kemampuan bahan pangan dalam menyerap uap air. Jadi ada yang sifatnya kurang higroskopis atau sifatnya higroskopis atau mudah untuk menyerap uap air. Ya. Pada produk-produk powder, tepung itu sangat mudah sekali untuk menyerap uap air. Itu karena em, sifatnya yang porus gitu ya. Kemudian juga apa em, ruang antar partikel yang besar sehingga uap air dapat masuk begitu ya ke antara ruang antar partikel gitu. Nah, dibandingkan kalau misalnya kita membandingkan dengan apa produk misalnya roti gitu ya, maka tepung itu lebih mudah sekali untuk menyerap uap air. Tandanya apa ketika dia menyerap uap air? Nah, tepung menjadi menggumpal atau caking ya, kita sebut sebagai caking. Nah, biasanya kalau pada produk-produk um, tepung itu ditambahkan bahan tambahan pangan berupa anti caking atau anti kempal gitu ya. Sehingga untuk menjaga bahwa produk tepung atau bubuk itu tetap kering begitu ya, dan dia bisa tetap kalau kita tuang itu free flowing dia. Kalau garam ya, kalau garam makan, garam meja yang bagus itu kan dia adalah ketika kita tuang itu free flowing, dia jatuh gampang seperti itu. Nah, ketika garam itu dia menyerap uap air, dia menjadi menggumpal, maka akan sulit untuk dikeluarkan dari wadah. Nah, kemudian sifat fungsional air di bahan pangan ini ada beberapa ya. Tuh, ada sebagai pelarut solvent melalui interaksi kimia, kemudian sebagai media transfer panas, pembentukan tekstur dan mouthfeel, melapisi permukaan pembentuk plasticizer, pertumbuhan mikroorganisme, reaksi kimia dan aktivitas enzim, dan komponen utama pembentukan gel. Nah, ini yang akan kita bahas satu ya. Baik, kita mulai dari sebagai pelarut atau solvent yang kita sudah ketahui dengan sangat baik bahwa air adalah sebagai pelarut solvent, ya, pelarut organik, dan juga dia sifatnya juga bisa pelarut bahan non organik, misalnya senyawa-senyawa ionik, garam ya NaCl, KCl, atau um, senyawa-senyawa ionik lainnya begitu ya. Terus senyawa garam itu bisa juga dilarutkan oleh air, ya, sebagai solvent atau pelarut. Nah, bahan yang bersifat ionik yang memiliki bus ionik ya, jadi bisa terjadi interaksi kimia antara air dengan senyawa ionik dan gugus ionik ini begitu. Jadi air dan ion berinteraksi melalui interaksi dipol ion seperti yang terlihat pada ini ya, hidrasi NaCl ini gitu. Jadi zat terlarut dapat terdisosiasi. Jadi ini ya, NaCl kan bisa terdisosiasi ya menjadi Na plus dan juga Cl min. Nah, hal ini dapat mengganggu struktur tetrahedral air murni yang sebelumnya saya sampaikan di minggu lalu, sehingga air akan berada di sekeliling dari si ion. Gitu ya. Nah, kekuatan ikatan antara ion air dan ion itu jauh lebih besar dibandingkan dengan ikatan sesama air. Jadi kalau sesama air itu kan H2O, H2O itu melalui ikatan hidrogen ya, ikatan hidrogen. Kemudian struktur tetrahedral dari air ini akan mengalami disrupsi. Dia akan rusak begitu ketika terdapat senyawa terlarut atau solut yang bersifat ionik. Kemudian sebagai pelarut untuk senyawa hidrofilik non-ionik, misalnya apa? Protein, karbohidrat, lemak, gitu. Nah, di sini kekuatan interaksi antara air dan senyawa non-ionik itu lebih ini maaf ya, itu lebih rendah ya, lebih lemah gitu dibandingkan interaksi antara air dan senyawa ion. Jadi dia lebih lemah.
Kemudian kekuatan ikatan antara air dan senyawa non-ionik. em, jadi ini ikatan hidrogen ya, dan senyawa ikatan air dan senyawa non-ionik itu bersama dengan kekuatan ikatan hidrogen di air. Nah, ikatan hidrogen pada air dapat terbentuk dengan gugus hidroksil, amino, karbonil, amida, dan imino seperti pada protein. Ya, jadi kan di protein itu ada gugus hidroksil, amino, amida, karbonil, imino. Kemudian di karbohidrat juga ada hidroksi ya, hidroksi karbonil juga ada, aldehid itu juga ada. Nah, air dapat berinteraksi dengan gugus-gugus fungsi tersebut. Nah, kita lihat di sini bahwa ini ya apa interaksi air dan makromolekul kita lihat pada karbohidrat ini contohnya bahwa apa air bisa berdekatan pada gugus hidroksi dari si karbohidrat. Kemudian juga protein, protein itu bisa berdekatan apa menciptakan hidrogen atau hidrogen bond ini dengan gugus dengan atom H dari gugus amino begitu ya. Kemudian juga dengan lemak juga bisa. Dengan lemak terutama pada air itu dia di bagian luar gitu ya, menyelimuti. Karena kan kita tahu bahwa air apa lemak itu kan sifatnya hidrofobik, hidrofobik ya. Jadi dia membentuk apa suatu misel, misel itu ya apa em, suatu misel lapisan begitu ya, yang akan menyelimuti si lemak ini. Kemudian air sebagai media transfer panas ya. Karena kita ketahui bahwa kapasitas panas spesifik air itu tinggi sehingga membuatnya menjadi media yang efektif untuk perpindahan panas selama memasak, memanggang dan membekukan air. Kita tahu bahwa titik didih air kan harus 3 Celcius ya, gitu. Sehingga air ini sebagai media transfer panas yang baik, gitu ya. Jadi um, apa transfer panasnya pun juga berasal dari luar itu bisa baik secara konveksi, konduksi, gitu ya, menuju ke bagian tengah atau core dari si bahan. Sehingga untuk mengetahui apa apakah proses pemanasan itu sudah cukup, itu kita lihat dari apakah suhu tengah bahan pangan ini dia sudah mencapai suhu minimal yang dipersyaratkan untuk membunuh mikroorganisme, gitu ya, seperti itu. Ya. Kemudian keberadaan air dalam makanan dapat mengatur perubahan suhu, mencegah overheating, karena tadi ya apa eh, air itu bisa air itu bisa apa titik didihnya 100 derajat Celcius jadi dia bisa mencegah overheating begitu loh, dan membantu distribusi panas yang gitu, yang sifatnya liquid bisa menyelimuti bahan gitu ya. Kemudian kalau ada apa terutama kalau ketika bahan itu kita rendam terlebih dahulu ada air yang masuk atau ke imbibisi sehingga air yang ada pada jaringan bahan pangan itu bisa membantu memfasilitasi transfer panas menuju ke bagian tengah bahan, gitu. Dari luar menuju ke bagian tengah bahan. Kemudian pada produk roti, pemanggangan menyebabkan penguapan air dan menyebarkan panas ke semua bagian roti, gitu ya. Nah, kemudian untuk pembentukan tekstur dan mouthfeel. Jadi untuk apa sifat tekstural ya, baik itu kekerasan, kerenyahan, kelembutan, um, getah dan sebagainya itu juga dipengaruhi oleh air. Karena air membentuk dan mempengaruhi tekstur bahan, ya, bahan pangan dengan untuk memberikan berbagai sifat tekstural bahan, seperti yang saya sampaikan. Nah, air berkontribusi penting pada kesegaran dari produk buah dan sayur-sayuran. Jadi kalau kadar airnya tinggi ya pada sayur dan buah-buahan itu memberikan kesan fresh atau segar.
Bandingkan dengan sayur atau buah-buahan yang telah kita simpan di kulkas selama beberapa hari, itu maka terjadi proses evaporasi, eh, penghilangan air gitu dari jaringan menuju ke lingkungan, baik di dalam kulkas gitu ya, atau bahan atau mungkin buah-buahan yang sudah lama terdisplay kan menjadi kering gitu ya, karena dia melepas apa air menuju ke lingkungan sehingga eh, tekstur buah dan sayur itu menjadi misalnya dia layu begitu ya, layu sehingga um, mengurangi apa aspek kesegarannya begitu. Nah, kehilangan air ini juga dapat menjadi indikasi adanya kerusakan pada bahan pangan gitu. Jadi kalau misalnya tadi kan sayur dan buah jadi layu itu kan bisa jadi petanda atau indikasi bahwa apa bahan pangan itu telah terjadi penurunan kualitas begitu ya. Kita menunjukkan kerusakan. Nah, kemudian makanan dengan kandungan air yang tinggi seperti buah dan sayuran cenderung memiliki tekstur yang renyah dan segar. Sementara kandungan air yang lebih rendah dapat menyebabkan tekstur yang kering atau rapuh gitu ya. Jadi pada kadar air lebih rendah dia menyebabkan tekstur apa bahan pangannya itu kering dan cenderung rapuh. Jadi kalau buah-buahan yang apa baru dipanen begitu ya, nah itu memiliki kadar air yang lebih tinggi dibandingkan kalau buah-buahan yang itu telah disimpan pada beberapa lama gitu ya. Nah, kemudian nah ini ya terkait dengan pembentukan tekstur morfil. Jadi air itu berada di jaringan buah sebagai pembentuk tekstur. Ya, sebagai bentuk tekstur itu berada di daerah kapiler, intraseluler dari bahan pangan. Nah, ini yang bisa mempengaruhi tekstur. Nah, kemudian terkait dengan mouthfeel. Jadi mouthfeel itu sensasi yang diberikan oleh suatu produk pangan begitu di dalam mulut, baik itu yang apa yang istilahnya bisa memberikan apa suatu stimulus begitu di dalam mulut, misalnya apa ada kesan yang menyelimuti atau mengcoating gitu ya. Kemudian juga apa misalnya ada aspek creamy, creaminess seperti itu ya. Jadi contohnya misalnya pada produk-produk yogurt, madu dan juga cream cheese ya. Nah, ini memberikan sifat mouthfeel. Jadi kadar air itu memberikan sifat mouthfeel karena apa? Air akan mempengaruhi viskositas atau kekentalan dan juga kepadatan atau density dari si produk. Jadi akan mempengaruhi ketika di mulut itu apakah dia mudah menyebar atau produk itu dia menyelimuti rongga mulut kita atau produk itu dia menyebar mulut kita seperti itu ya. Nah, kemudian um, lapisi permukaan membentuk plasticizer. Jadi plasticizer itu seperti lapisan tipis gitu ya di bagian permukaan. Nah, ini yang berperan dalam ini ya untuk menjaga tekstur bentuk dari apa produk ya gitu. Nah, air berperan sebagai plasticizer dalam matriks makanan tertentu, terutama pada gel dan adonan yang berfungsi membantu membuat makanan lebih lembut, fleksibel dan tidak terlalu rapuh gitu ya. Kemudian juga pada makanan yang dipanggang, air mengontrol pembentukan gluten yang mempengaruhi elastisitas adonan, pengembangan dan struktur tiga dimensi roti. Jadi kalau apa ini kaitannya dengan pembentukan struktur ini ya pada adonan. Jadi tadi seperti saya sampaikan tepung terigu itu mengandung gluten
Nah, gluten ini ketika dia menyerap air dan diberikan perlakuan mekanis pengadukan, maka protein pembentuk gluten itu bisa berinteraksi, berikatan, membentuk gluten. Ya. Jadi gluten itu dibentuk oleh protein namanya gliadin dan glutenin. Nah, ketika gluten terbentuk itu maka memberikan sifat elastisitas, kemudian plastisitas dari si adonan. Nah, saya sampaikan bahwa apa, air itu sangat penting sekali gitu ya, jadi untuk menentukan glutennya. Ya. Kemudian terkait dengan ini ya, pertumbuhan mikroorganisme. Jadi air pastinya sangat penting sekali digunakan oleh mikroorganisme untuk pertumbuhan dan juga metabolisme. Ya, jadi selain nutrien yang ada pada bahan pangan, lemak, karbohidrat, kemudian protein, air juga diperlukan untuk aktivitas metabolisme dan pertumbuhan dari si mikroorganisme gitu ya. Ini kaitannya juga dengan akses air ya, seperti yang sudah saya sampaikan di slide awal, bahwa aktivitas air itu mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme. Ada range atau wilayah aktivitas air yang dapat menunjang pertumbuhan mikroorganisme, baik itu bakteri, kapang, jamur, gitu ya. Kemudian juga kita melakukan pengaturan aktivitas air atau water activity untuk keperluan melakukan pengawetan gitu ya. Jadi di sini pada AW dengan range ini tidak jadi pertumbuhan mikroorganisme, sehingga kita bisa lakukan pengawetan pada range AW ini. Nah, kalau kita lihat jumlah air bebas yang tinggi memungkinkan pertumbuhan mikroorganisme secara cepat, ya, terutama bakteri. Ini ya, pada kondisi AW ini bakteri pertumbuhannya sangat cepat sekali. Kemudian reaksi enzimatis oleh mikroorganisme itu memerlukan air, sehingga pada kondisi AW yang tinggi itu juga otomatis akan mendukung pertumbuhan si mikroorganisme tersebut begitu ya. Nah, kandungan air yang tinggi pada pangan atau pangan yang sifatnya high moisture food ya, seperti daging segar, ayam segar begitu. Nah, ini rentan mengalami kerusakan akibat mikroorganisme. Kemudian pengawatan pangan dapat dilakukan dengan mengatur kadar air pada pangan, itu yang saya sampaikan di sini. Oke, ya. Nah, kita lihat masing-masing bahan pangan itu bisa mengalami kerusakan berbeda-beda. Ya, kalau di sini ada yang A ini roti. Roti ini kerusakan utamanya adalah karena jamur. Karena apa? Kadar air roti itu biasanya aktivitas air roti itu biasanya pada AW 0,7 sampai 0,8. Ya. Kemudian buah-buahan juga sama. Permukaan buah-buahan ini kan AW-nya itu sekitar 0,7, 0,8 begitu. Nah, kalau pada daging, nih, daging sebagai high moisture food, dia punya kadar air yang tinggi dan dia punya akses air yang tinggi pula, sehingga memungkinkan adanya pertumbuhan bakteri, baik itu bakteri gram negatif ataupun bakteri dari gram positif begitu ya. Nah, kemudian tomat ini biasanya kerusakannya akibat kapang dan jamur gitu ya. Kapang, hamir, teman-teman. Pada buah-buahan biasanya kerusakannya akibat dari kontaminasi kapang dan hamir yang ada di tanah atau lingkungan lahan gitu ya. Gitu. Jadi ketika um, menempel begitu kapang dan hamir di permukaan buah, kemudian seiring berjalannya waktu kapal hamir menggunakan air bebas yang ada pada buah untuk pertumbuhannya, sehingga dapat ditumbuhi baik itu kapang ataupun kamir gitu ya. Nah, kemudian juga terkait dengan reaksi kimia dan aktivitas enzimatis. Nah, jadi aktivitas enzim itu meningkat antara AW
0,3 dan 0,8. Jadi dengan kata lain, semakin meningkatnya aktivitas air, maka meningkatkan pula aktivitas enzim. Nah, aktivitas enzim itu optimum pada AW di atas 0,8. Misalnya enzim-enzim hidrolase ya. Nah, itu memerlukan AW yang cukup tinggi. Gitu. Enzim. Kemudian oksidasi lemak. Nah, pada oksidasi lemak ini sebagai reaksi kimia yang terjadi ya, yaitu penurunan mutu lemak dari apa uh, ini ya, uh, kerusakan dari ikatan rangkap, struktur ikatan rangkap dari si lemak begitu ya, dan membentuk hidroperoksida, kemudian juga membentuk selain untuk hidroperoksida senyawa turunan hidroperoksida lainnya seperti aldehid, keton begitu. Nah itu juga yang sudah saya mungkin keluarkan waktu soal UTS ya. Jadi ketika awal itu kadar hidroperoksida akan semakin meningkat. Tapi pada satu waktu kadar hidroperoksida itu akan menurun. Karena apa? Hidroperoksida itu akan digunakan atau peroksida itu digunakan untuk pembentukan senyawa sekunder yaitu aldehid dan keton tadi. Gitu ya. Sehingga kalau kita bisa amati terjadi peningkatan kadar peroksida, kemudian suatu waktu dia akan optimum atau klimaks mencapai puncak begitu ya, atau tertinggi, kemudian dia akan turun. Nah, ketika dia turun itu terjadi pembentukan senyawa sekunder yaitu berupa misalnya aldehid, keton, sehingga nilai aldehid value-nya itu tinggi gitu ya. Gitu. Kemudian dari oksidasi lemak mencapai maksimum pada AW 0,8. Sehingga produk-produk yang memiliki AW 0,8 dan tinggi lemak itu sangat rentan mengalami oksidasi lemak. Sehingga ketika penyimpanannya tidak baik, pengemasannya tidak baik, begitu ya, ini akan memungkinkan terjadinya oksidasi lemak. Terutama ketika AW-nya tinggi ya, 0,8 gitu. Kemudian untuk reaksi lainnya, namanya tis. Nah, reaksi ini mulai meningkat pada AW 0,4. Ya, jadi dari AW rendah pun dia sudah mulai terjadi. Nah, reaksi malah terjadi optimum pada AW 0,6 sampai 0,7. Nah, browning non enzimatis misalnya reaksi Maillard ya. Reaksi Maillard ini dia bisa mempengaruhi warna gitu, karena membentukkan warna coklat gitu ya. Sehingga itu bisa tidak dikehendaki oleh konsumen gitu. Kemudian juga selain itu bisa menurunkan kualitas gizi yaitu dengan membentuk senyawa kompleks yang asam amino misalnya lisin. Jadi lisin itu akan terikat dengan senyawa Maillard. Senyawa hasil reaksi Maillard, misalnya melanoidin gitu ya. Senyawa melanoidin itu berikatan dengan lisin sehingga lisin terikat. Nah, lisin yang terikat ini dia tidak bisa digunakan oleh tubuh. Karena apa? Tidak bisa diserap karena dia terikat ya. Sehingga kita bisa kekurangan atau defisiensi lisin gitu ya. Jadi terutama pada susu bubuk kalau terjadi reaksi Maillard akibat dari penyimpanan pada pH tinggi, kemudian juga suhu tinggi begitu ya, itu bisa menyebabkan reaksi Maillard dan itu bisa menurunkan bioavailabilitas dari lisin sehingga penyerapan lisin akan terhambat. Jadi lisin itu walaupun dalam susu bubuk kadar lisinnya tinggi, tetapi tidak bisa diserap oleh susu misalnya pada bayi ya untuk susu formula karena lisin terikat dengan senyawa melanoidin. Sebelumnya di yang kuliah lalu saya sampaikan bahwa pada AW 0,7 dan 0,6 itu dia tinggi sekali. Sebentar ya.
Oh, baik, kita lanjutkan ya. Kemudian, nah, reaksi enzimatis ya, tadi seperti saya sampaikan bahwa reaksi enzimatis itu memerlukan air, molekul air atau H2O gitu. Kalau kita lihat di sini, ini yang kiri ini glikolisis ya, mungkin kalian pernah dengar reaksi pemecahan dari glukosa menjadi asam pirufat ya pada reaksi metabolisme yang terjadi pada sel begitu ya. Nah, di sini uh, ada reaksi yang mengeluarkan H2O atau air, ada juga reaksi hidrolisis itu yang memerlukan H2O gitu ya. Kemudian juga apa terkait dengan ini siklus atom fitrat juga yang terjadi di mitokondria. Jadi ada yang bisa mengeluarkan air, ada juga yang reaksi dia membutuhkan air atau mengeluarkan air, pertama ketika proses itu atau reaksi tersebut dia memerlukan enzim hidrolase ya. Jadi hidrolase itu dia memerlukan molekul air. Nah, ini terkait dengan hidrolase ya. Untuk reaksi enzimatis karena air itu berinteraksi dengan sisi aktif enzim untuk membantu proses katalitik ya. Jadi air itu menyelimuti substrat, jadi ini ya bisa menyelimuti substrat atau permukaan dari enzim. Ini. Kemudian air menyelimuti substrat atau permukaan enzim ya, dan ikatan hidrogen dari air juga turut membantu interaksi enzim dan substrat. Gitu ya di sini. Jadi ikatan hidrogen dari air itu juga membantu untuk interaksi antara si enzim ini dan juga substratnya. Di sini kita lihat bahwa ada yang terlibat itu atau distabilkan oleh ikatan hidrogen, kemudian juga apa kekuatan ionik dan juga interaksi hidrofobik. Itu. Nah, ini beberapa jenis apa enzim hidrolase ya, yang untuk reaksi enzimatis yang memerlukan air ada aminosukrase, surat utamanya sukrosa ya. Kemudian ada juga glucan bridging enzyme, ini starch, glikogen, amylomaltose, maltase, alpha amylase. Jadi alpha amylase, mungkin alpha amylase kalian pernah dengar ya. Uh, yang sudah kalian pernah dengar itu apa? Banyak digunakan untuk proses di industri pangan gitu ya, amylase. Terutama untuk pembentukan ini apa? HFCS, high fructose corn syrup. Nah, itu dia apa? Biasanya menggunakan alpha amylase untuk hidrolisis amilum apa? Pati gitu ya. Amilosa, amilopektin untuk ya, amilosa. Nah, kemudian ya ada isoamilase, neopurulanase, malto-oligosil trehalase dan lain sebagainya. Oke, nanti bisa kalian baca. Kemudian komponen utama pembentuk gel. Nah, jadi air memberikan peran penting dalam membentuk gel dengan bahan seperti gelatin, pektin, dan agar-agar. Ya, jadi ketika gelatin bubuk, pektin bubuk, dan agar-agar bubuk itu dilarutkan dalam air, kemudian mengalami proses pemanasan, itu dia akan membantu membentuk struktur gel yang stabil. Ya. Jadi air membantu menciptakan matriks gel yang menstabilkan tekstur pada makanan, gitu ya, seperti selai, jelly, dan juga puding, gitu ya. Kalau kita lihat di sini ada pektin ya, pektin itu biasanya digunakan untuk apa? Pada produk pangan, pada selai, jam, gitu ya, selai, jam, dan juga jelly. Nah, ini untuk menstabilkan tekstur, menstabilkan konsistensi juga dari produk pangan, gitu ya. Nah, di sini apa? Air akan diserap oleh ini molekul powder dari pektin, kemudian pektin akan mengalami hidrasi, dia akan mencampur air, kemudian akan istilahnya apa mengembang begitu ya, jadi pertambahan volume, kemudian
ketika diberikan panas itu dia akan mengalami gelasi pembentukan gel begitu. Sehingga ini sangat penting sekali untuk pembentukan gel begitu ya. Gelatin juga sama ya, untuk gelatin em, air itu diserap oleh bubuk gelatin, kemudian mengalami pemanasan, itu juga bisa untuk proses pembentukan gelnya. Em, dan di agar-agar juga sama, di agar-agar ya, di agar-agar. Nah, biasanya kerusakan akibat kerusakan yang terjadi pada gel, pada gelatin, pektin, agar-agar itu adalah sineresis. Sineresis itu artinya air keluar dari struktur gelnya itu gitu. Jadi kalau kalian pernah mengamati agar-agar, itu dia berair begitu ya. Jadi ketika kalian buat agar-agarnya itu masih baru, itu dia tidak basah, tidak berair. Tapi ketika kalian diamkan mungkin selang berapa lama atau mungkin keesokan harinya, itu kalian lihat dia lebih basah atau mungkin ada genangan air di bagian bawahnya. Itu menunjukkan bahwa terjadinya pelepasan air dari matriks gel yang kita sebut sebagai sineresis. Nah, ini sebagai salah satu indikasi juga untuk kualitas dari agar gitu ya, atau produk-produk yang mengalami proses pembentukan gel, karena air itu lepas dari matriksnya, dan air ini yang lepas ini bisa digunakan oleh pertumbuhan mikroorganisme. Kita tahu bahwa agar-agar itu kan kita tambahkan gula ya. Nah, kalau gula yang tinggi itu bisa sebagai sumber karbohidrat, sumber karbon untuk pertumbuhan mikroorganisme ya. Jadi salah satu cara atau indikasi kerusakan dari pangan berbentuk gel itu salah satunya adalah sineresis atau pelepasan air dari matriks bahan atau gel. Baik, mungkin cukup sekian tuh untuk kuliah kita hari ini. Jadi untuk materi air sudah selesai ya, topik air sudah selesai, kita akan lanjutkan dengan topik selanjutnya. Begitu. Jadi kita masih punya enzim, antioksidan, ya, kemudian bahan tambahan pangan ya, itu kalau nggak salah. Nah, jadi seperti itu kira-kira. Sebelum kita akhiri, ada pertanyaan kira-kira, apa ada yang masih belum jelas? Silahkan. Terkait dengan materi air, sebenarnya materi air gampang ya, sebenarnya sih gampang. Ya karena kita istilahnya bersinggungan sehari-hari dengan air, kemudian juga molekul air itu kan simple ya, H2O gitu. Dan aplikasi atau penggunaan air itu juga sangat luas sekali spektrumnya, sehingga air sangat penting sekali perannya gitu ya. Bahkan dalam gizi air itu juga sangat penting sekali gitu. Jadi waktu itu pernah ada seminar atau konferensi tentang gizi air gitu ya. Bahkan begitu pentingnya pemenuhan air dalam tubuh kita itu, banyak sekali peraturan atau rekomendasi ya, baik itu dari WHO, FAO terkait dengan pemenuhan jumlah air harian kita begitu. Pada jenjang usia yang berbeda, pada jenis kelamin yang berbeda, begitu ya. Jadi memang air sangat penting sekali perannya. Bahkan di bahan pangan juga sangat penting sekali. Jadi meliputi pada sifat fungsional air di bahan pangan seperti yang saya sampaikan pada slide ini. Gitu ya. Mungkin demikian. Kalau misalnya ada pertanyaan, saya ulang, mungkin sudah kita cukupi saja untuk pertemuan ini ya. Kalau misalnya pertanyaannya masih nanti, silakan bisa disampaikan di grup WA atau mau disampaikan di depan, tidak masalah. Oke. Untuk presensinya di double sama minggu depan ya. Jadi insya Allah minggu depan kita ketemu ya.
tatap muka offline, insya Allah. Ya. Baik demikian yang untuk kuliah kita hari ini. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.